Selamat siang, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun berada. Tetap semangat, tetap sehat, amin. Baiklah, siang hari ini mari bersama dengan saya kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan di Amsal 15 ayat 9. Amsal 15 ayat 9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Mengejar kebenaran dikasihinya. Di sini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita belajar meneladani sikap hidup Daniel. Kebenaran apa yang ditunjukkan oleh Daniel kepada kita sekalian yang dapat kita pelajari, saudara, sehingga Allah mengasihinya sedemikian besarnya. Saudara, yang pertama menarik sekali, saudara. Daniel dikisahkan dalam kitab Daniel. Daniel itu salah satu dari pemuda yang asalnya dari Yahudi, orang Yahudi, dari Yehuda, kemudian dibawa ke pembuangan ke Babel. Daniel bersama dengan teman-temannya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Daniel itu menunjukkan sikap hidupnya bahwa sekalipun aku berada di tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tetapi aku tetap menunjukkan bahwa aku ini seorang penyembah Tuhan. Daniel betul-betul menjaga hidupnya, kebenaran dalam hidupnya, ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, dengan membuktikan di pasal pertama Daniel mengatakan dia tidak akan menajiskan dirinya dengan apa yang disantap oleh raja. Artinya dia menjaga hidupnya, menjaga dirinya, tetap taat pada ketetapan dan perintah Tuhan. Dan Tuhan mengasihi Daniel, menambahkan hikmatnya, menambahkan kepandaian kepada Daniel, dan Daniel menjadi salah satu orang-orang bijaksana yang bekerja untuk raja pada dirinya sendiri. Yang kedua, dia menunjukkan kebenaran sebagai seorang pengikut Tuhan. Dia sangat peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu hari, saudara, Raja Nebukadnezar itu punya mimpi dan kemudian memberitahukan dan bertanya apa arti mimpi itu. Tidak ada satupun yang dapat menjawab arti mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dan karena tidak ada satupun yang menjawabnya, yang bisa menjawabnya, Raja menetapkan bahwa orang-orang bijaksana di seluruh negeri itu harus dibunuh, harus dimusnahkan. Dan demi mendengar hal itu, Daniel, saudara, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, menyatakan sungguh kasihnya kepada orang-orang ini. Dan karena ketaatannya, ketekunannya, Tuhan menyingkapkan, dan sehingga Daniel itu dapat mengartikan mimpi daripada Nebukadnezar. Dan kemudian ceritanya, kisahnya, orang-orang bijaksana itu tidak jadi dimusnahkan karena apa yang dikerjakan oleh Daniel. Tapi yang ketiga menarik, saudara. Ketika Daniel mengejar kebenaran itu, saudara, kadangkala kita saat kita berusaha tekun di hadapan Tuhan, justru kita masuk dalam pencobaan yang begitu besar. Daniel itu seorang yang didapati tekun berdoa, bahkan bisa 3 kali sehari dia menghadap Tuhan. Tetapi karena ada permufakatan orang-orang, bahwa ada perintah yang diberikan oleh Raja Darius, barang siapa didapati 1 hari saja dari 30 hari itu meminta atau memintakan permohonan kepada dewa ataupun siapapun selain Raja Darius, maka dia akan dimasukkan dalam gua singa. Alhasil, saudara, betapa sedih hati Raja Darius karena hubungan baiknya dengan Daniel tidak dapat menyelamatkan Daniel, dan Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Singanya bukan hanya 1-2, tapi mungkin bisa puluhan singa-singa yang lapar. Dan Daniel, saudara, dicatat pada Daniel 6 ayat 23. Dia mengatakan kepada Raja, saudara, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Oh, saudara, ini menarik sekali. Hubungan ketekunan dengan Tuhan tidak menjamin seseorang itu lepas dari singa-singa yang kelaparan untuk menerkam, untuk membinasakan, untuk mengganggu, dan untuk juga menjadi sebuah tantangan, menakutkan, menggentarkan hidupnya, termasuk Daniel, saudara. Ini memberikan kita sebuah kebenaran Alkitab, bahwa ketekunan itu, saudara, tidak merubah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jangan kita sampai salah. Aku akan tekun agar Tuhan berbaik hati padaku. Aku akan tekun agar Tuhan memberkati aku. Aku akan tekun agar Tuhan juga menjawab doa-doaku senantiasa. Aku akan tekun supaya Tuhan. Ketekunan kita tidak berubah karena Tuhan
Tuhan tetaplah Tuhan. Karena memang Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak disembah. Tapi juga yang kedua, saudaraku, mungkin Tuhan sepertinya diam. Tapi diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak bekerja. Tetapi Tuhan menunggu waktu dan saat yang tepat. Mari hari ini saudara, di tengah-tengah kesulitan yang saudara hadapi, jangan pernah untuk berhenti tekun di dalam Tuhan, doa di dalam Tuhan, saat teduh di dalam Tuhan, jalinan hubungan pribadi dengan Tuhan, menjaga diri, peduli pada orang lain, dan menjaga relasi dengan Tuhan. Namun juga saudara, kadangkala kita harus bisa menerima ketika Tuhan tampaknya diam dan mengizinkan kita ada di dalam saat yang paling bawah sekalipun, yang menggetarkan dan menakutkan kita. Bukan berarti Tuhan diam saja dan tidak bergerak, tapi Tuhan bekerja menunggu waktu yang tepat. Karena Dia punya rencana yang hebat atas hidup kita sekalian. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara. Selamat beraktivitas, tetap sehat senantiasa. Tuhan memberkati. Shalom.